Hari itu, udara sore terasa hangat ketika aku melangkahkan kaki ke sebuah rumah besar tempat acara keluarga berlangsung. Suara tawa dan musik terdengar dari kejauhan. Semua orang tampak bahagia, bercengkerama, dan menikmati hidangan yang tersaji. Aku datang dengan pakaian sederhana, gaun polos berwarna biru tua, tanpa perhiasan berlebihan. Begitu aku memasuki ruangan, beberapa pasang mata langsung menoleh. Aku bisa merasakan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Sebagian lagi tatapan meremehkan. Mereka mungkin berpikir, oh, dia datang juga. Padahal, hidupnya setelah bercerai pasti susah. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, datang ke acara ini adalah sebuah ujian. Aku harus siap dengan segala komentar miring yang akan kudengar. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tersenyum. Mereka tidak tahu siapa aku sekarang. Aku menyapa beberapa keluarga yang masih ramah padaku. Meski sebagian besar hanya menatap sekilas dan pura-pura sibuk. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Masa di mana aku sering diremehkan hanya karena penampilanku yang sederhana. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik. Sebuah panggung besar yang mempertemukan aku dengan masa lalu, sekaligus membuka tabir kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Suasana yang tadinya terasa biasa saja mendadak berubah ketika seorang pria masuk bersama seorang wanita anggun yang mengenakan gaun merah mencolok. Semua orang langsung memberi perhatian penuh, seakan mereka adalah tamu kehormatan. Pria itu adalah mantan suamiku. Sementara di sampingnya, bergandengan erat, adalah istri barunya. Wajah mereka berdua dipenuhi senyum kemenangan. Aku berdiri kaku di tempatku. Jantungku berdegup cepat. Bukan karena masih menyimpan rasa, tapi karena kehadiran mereka membawa kenangan pahit yang sulit dilupakan. Saat pernikahan kami dulu, aku selalu dipandang rendah, dianggap beban, dan akhirnya ditinggalkan dengan alasan aku terlalu miskin untuk bisa mendampinginya. Mereka berjalan melewati kerumunan dengan penuh percaya diri. Orang-orang bertepuk tangan kecil, menyambut seolah pasangan sempurna baru saja datang. Dan benar saja, saat pandangan kami bertemu, senyum sinis itu muncul. Mantan suamiku mendekat, suaranya terdengar jelas meski lirih. Wah, kau masih berani datang juga? Aku kira kau sudah malu dengan keadaanmu sekarang. Istri barunya tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan tangan penuh perhiasan. Oh, sayang, lihatlah, dia masih saja dengan pakaian sederhana begitu. Tidak berubah sama sekali. Beberapa keluarga yang mendengar ikut tersenyum miring, seolah ikut menyetujui ucapan mereka. Aku bisa merasakan tatapan yang menusuk, tatapan yang mengatakan, aku hanyalah wanita gagal yang ditinggalkan. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi, hanya tersenyum tipis. Meski hatiku terasa diremas, dalam hati aku berkata, bersabarlah, waktunya belum tiba. Semua akan terbalik pada saat yang tepat. Acara keluarga makin ramai, musik dimainkan, orang-orang bercanda, dan gelak tawa terdengar di setiap sudut ruangan. Namun suasana itu berubah saat mantan suamiku sengaja menarik perhatian. Dia berdiri sambil menggenggam tangan istri barunya. Lalu dengan suara lantang berkata, saudara-saudara semua, lihatlah, inilah istriku yang baru. Wanita cantik, elegan, dan sukses. Tidak seperti seseorang yang pernah bersamaku dulu, yang hanya tahu menyusahkan. Orang-orang langsung menoleh ke arahku. Sebagian tertawa kecil, sebagian lagi pura-pura kasihan, tapi jelas terlihat ikut meremehkan. Istri barunya ikut menambahkan dengan nada manja, tapi menusuk. Aduh, sayang, jangan begitu. Kasihan kan? Mungkin dia memang tidak bisa hidup mewah seperti kita. Lihat saja penampilannya malam ini. Sederhana sekali. Seperti tamu tak diundang. Gelak tawa pun pecah. Aku hanya duduk diam, menahan rasa perih yang dalam. Suara mereka terdengar begitu jelas. Seakan semua kata itu ditujukan untuk merobek harga diriku. Mantan suamiku berjalan mendekat sambil menepuk bahuku. Dulu aku menyesal menikahimu, tapi sekarang aku bersyukur
Karena dengan keputusan meninggalkanmu, aku bisa mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Aku menatapnya sebentar, kemudian tersenyum kecil. Dalam hati, aku berbisik, kau terlalu cepat berbangga, terlalu cepat merendahkan. Kau tidak tahu siapa aku sekarang. Namun aku tetap diam, membiarkan mereka puas mempermalukanku di depan semua orang. Karena aku tahu, sebentar lagi keadaan akan berbalik. Aku duduk dengan tenang, meski hatiku sudah berkecamuk. Semua hinaan, semua tawa mengejek, semua kata-kata menusuk dari mulut mantan suami dan istrinya berputar di kepalaku. Namun, aku tidak boleh gegabah. Aku menundukkan kepala, berpura-pura tidak terpengaruh. Beberapa kerabat bahkan mendekat sambil berbisik, "Kenapa kau datang ke sini dengan penampilan begini? Kau hanya mempermalukan diri sendiri." Aku hanya tersenyum, senyum yang membuat mereka bingung. Karena di balik itu, aku menyembunyikan sesuatu yang belum saatnya diungkapkan. Mantan suamiku semakin berani. Ia berjalan ke tengah ruangan, memperlihatkan jam tangan mahalnya, lalu berkata dengan nada menyombongkan diri, "Beginilah hidupku sekarang. Aku bahagia dengan istri baruku. Tidak perlu lagi susah payah seperti dulu saat bersamamu." Istri barunya pun menimpali, menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Kau tahu, sayang, kadang aku heran, bagaimana mungkin kau dulu bisa bertahan hidup dengan wanita sepertinya. Lihatlah, seperti orang yang baru saja keluar dari jalanan." Tawa pun kembali pecah. Hatiku perih, tapi aku menarik napas dalam-dalam. Bertahanlah, jangan terbawa emosi. Saat yang tepat pasti datang. Dan ketika tiba, semua tawa mereka akan sirna, berganti dengan penyesalan. Aku menegakkan tubuhku. Wibawa yang selama ini kutahan perlahan mulai terlihat. Beberapa orang bahkan memperhatikan dengan heran, seakan mereka melihat sesuatu yang berbeda dari diriku. Hari itu, kesabaranku diuji. Dan aku tahu, semakin mereka merendahkan, semakin manis hasil yang akan kudapatkan ketika kebenaran akhirnya terungkap. Aku berjalan pelan ke meja hidangan, mencoba mengalihkan perhatian dan menenangkan diri. Tapi rupanya, bahkan di sana aku tak luput dari bisik-bisik yang menusuk telinga. Beberapa sepupu menoleh sambil berbisik lirih, namun cukup keras untuk kudengar. "Kasihan ya, Tara Taunggata setelah ditinggal suami, hidupnya makin jatuh. Lihatlah pakaiannya. Seperti orang kekurangan." Yang lain menimpali. "Benar, bandingkan dengan istri barunya. Cantik, berkelas, dan sukses. Wajar saja mantan suaminya memilih yang lebih baik." Aku menundukkan kepala, bukan karena malu, tapi untuk menutupi senyum tipis di bibirku. Mereka semua hanya melihat dari luar, menilai dari penampilan sederhana yang sengaja kupilih hari itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang siapa aku sebenarnya sekarang. Aku menatap sekilas ke arah ibuku yang duduk di sudut. Beliau hanya diam, tak bisa berbuat banyak. Aku tahu hatinya juga sakit melihat anaknya dipermalukan seperti ini. Aku pun mendekat dan menggenggam tangannya. "Tenang, Bu, sebentar lagi semua akan berbeda." Di sisi lain, aku kembali mendengar salah satu paman berkata dengan nada mengejek, "Kalau saja dulu dia lebih pintar mencari uang, mungkin tidak akan ditinggalkan. Sekarang lihatlah. Bahkan untuk sekadar menghadiri acara saja, penampilannya tidak pantas." Tawa kecil kembali terdengar. Aku tetap menahan diri. Hinaan itu seperti cambuk, tapi juga sekaligus bahan bakar yang menyalakan api dalam diriku. Aku tahu, saat yang tepat akan segera datang. Dan ketika itu tiba, mereka semua akan terdiam. Ketika acara semakin ramai, seorang tamu keluarga membuka percakapan ringan dengan istri baru mantan suamiku. "Aku dengar kau sekarang bekerja di perusahaan besar ya? Wah, pasti hidupmu sangat mapan." Wanita itu tersenyum penuh kebanggaan. Ia dengan lantang menjawab, memastikan semua orang mendengarnya. "Benar sekali. Aku bekerja di perusahaan ternama. Gajiku besar, posisiku penting. Tidak sembarangan orang bisa berada di tempatku." Orang-orang di sekitarnya berdecak kagum. Bahkan mantan suamiku menepuk dadanya bangga. "Lihat, aku beruntung memiliki istri seperti dia. Cantik, sukses, dan berkelas. Jauh berbeda dari masa laluku yang memalukan." Kalimat itu kembali membuat semua mata memandang ke arahku.
tatapan kasihan, tatapan merendahkan. Seolah aku hanyalah bayangan buruk dari masa lalu. Aku menarik napas panjang, menegakkan tubuhku. Dalam hati aku berkata, astaga, rupanya Tuhan sudah mulai membuka jalan. Perusahaan besar yang ia banggakan itu adalah milikku. Aku hampir tertawa, tapi kutahan. Biarlah mereka semakin sombong. Biarlah mereka semakin tinggi, merendahkan orang lain. Karena sebentar lagi, semakin tinggi mereka berdiri, semakin sakit jatuhnya. Aku lalu meneguk segelas air dan tersenyum tipis. Perusahaan besar ya, gumamku lirih. Beberapa orang yang mendengarnya menoleh, tapi aku tidak menjelaskan. Aku ingin rahasia ini meledak di saat yang tepat, di depan semua orang. Malam itu, aku tahu, panggung besar untuk mengungkapkan siapa diriku sebenarnya sudah hampir tiba. Acara hampir mencapai puncaknya ketika obrolan soal pekerjaan kembali mencuat. Istri baru mantan suamiku berdiri di tengah ruangan. Wajahnya bersinar penuh keangkuhan. Aku bekerja di perusahaan besar yang sangat bergengsi. Semua orang di sana menghormatiku. Bosku saja sering memujiku karena kinerjaku yang luar biasa. Tidak mudah berada di posisiku sekarang, katanya sambil menoleh kepadaku dengan tatapan merendahkan. Orang-orang bertepuk tangan kecil, memuji. Luar biasa, seru salah satu keluarga. Pantas saja hidupmu enak sekali sekarang. Mantan suamiku menambahkan dengan penuh kebanggaan, dan akulah yang beruntung mendapatkannya. Lihatlah perbedaan hidupku sekarang. Tidak seperti dulu, saat harus menanggung wanita yang tidak bisa apa-apa. Aku menunduk sebentar, lalu berdiri perlahan. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Dengan suara tenang, aku berkata, perusahaan besar yang kau maksud, boleh tahu apa namanya? Istri barunya tersenyum lebar, bangga. Tentu saja, Arka Group itu perusahaan tempatku bekerja. Kau tahu? Itu salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Ruangan mendadak hening. Aku mengangkat kepalaku, menatap tajam, dan dengan suara lantang berkata, ya, aku tahu, karena akulah pemiliknya. Akulah bos besar yang kau banggakan itu. Seketika semua orang terdiam. Gelas hampir terlepas dari tangan seseorang. Bisik-bisik kecil terdengar. Tatapan merendahkan yang sejak tadi menusukku, kini berubah jadi keterkejutan. Mantan suamiku membeku, wajahnya memucat. Sementara istri barunya ternganga, matanya melebar tak percaya. Apa? Katanya terbata-bata. Aku melangkah maju, berdiri di hadapan mereka dengan wibawa yang selama ini kusembunyikan. Selama ini, kalian meremehkan aku, mempermalukan aku. Tapi kenyataannya, setiap hari kau bekerja di bawah perintahku. Kau menghormatiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Dan hari ini, biarlah semua tahu siapa yang sebenarnya hina. Suasana ruangan berubah total. Semua orang yang tadi menertawakanku, kini hanya bisa menunduk malu. Keheningan ruangan masih terasa pekat. Semua mata menatapku, seolah sulit mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke arah mantan suamiku dan istrinya yang wajahnya kini pucat pasi. Istri barunya mencoba tertawa canggung, berusaha menutupi rasa malunya. Hahaha, jangan bercanda. Mana mungkin kau bos besar di perusahaanku? Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan kartu identitas perusahaan dengan namaku yang jelas, tertera di bawah logo Arka Group. Semua orang ternganga, tak ada lagi yang berani menertawakan. Aku melangkah maju, suaraku tegas, memenuhi ruangan. Selama ini kau membanggakan pekerjaanmu, membusungkan dada dengan jabatanmu. Tapi kau lupa satu hal, kau hanyalah karyawan, dan aku adalah orang yang memberimu pekerjaan itu. Mulai hari ini, aku tidak butuh karyawan yang tidak tahu menghargai orang lain. Istri baruku wanita yang tadi begitu angkuh terbelalak. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Maksudmu? Aku menatapnya tajam. Kau dipecat, dan bukan pemecatan biasa. Aku pecat kau secara tidak hormat. Nama dan sikapmu sudah cukup mencoreng perusahaan. Ruangan bergemuruh. Bisikan-bisikan memenuhi udara. Sebagian tak percaya. Sebagian lagi justru merasa puas melihat kesombongan wanita itu runtuh dalam sekejap. Mantan suamiku berusaha membela. Tidak, kau tidak bisa melakukan itu pada istriku. Aku berbalik menatapnya. Mataku dingin. Aku bisa melakukan apa saja, karena aku
bosnya. Kau seharusnya bersyukur. Aku tidak menyeret namamu juga. Setelah semua hinaan yang kalian lontarkan, istri barunya terisak. Mencoba memohon. Tapi semua sudah terlambat. Dengan suara tegas, aku mengakhiri. Mulai detik ini, kau tidak lagi menjadi bagian dari Arka Group. Anggap ini sebagai balasan kecil atas semua penghinaan yang kau lakukan malam ini. Hening. Semua orang terdiam. Tak ada lagi yang berani meremehkan. Aku berdiri dengan penuh wibawa. Sementara pasangan itu hanya bisa menunduk dalam rasa malu yang membakar wajah mereka. Setelah pengumuman pemecatan itu, ruangan kembali hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi hinaan. Semua orang menunduk. Wajah mereka tegang, seolah menyesali sikap mereka sejak awal. Istri baru mantan suamiku hanya bisa menangis terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Semua rasa bangga, semua kesombongan, hancur seketika. Mantan suamiku pun tampak terpukul, tatapannya kosong. Seolah seluruh harga dirinya runtuh di hadapan keluarga besar. Aku berdiri tegak, memandang sekeliling. Sejak tadi kalian merendahkan aku karena penampilan sederhana ini. Kalian menilai hidupku hanya dari gaun yang kupakai. Padahal, aku memilih datang seperti ini, agar aku tahu siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya memandang dari luarnya saja. Beberapa orang keluarga mulai menangis malu. Ada yang mencoba meminta maaf. Ada yang hanya menunduk tanpa berani menatap mataku. Aku melanjutkan. Dengan suara lebih lembut, namun tetap penuh wibawa. Harta dan jabatan bukan untuk disombongkan. Hidup ini berputar. Hari ini kalian bisa di atas. Tapi besok mungkin terjatuh. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya. Suasana menjadi berat. Tidak ada yang berani berbicara. Aku menatap ibuku yang sejak tadi diam di sudut ruangan. Beliau tersenyum haru. Matanya berkaca-kaca, penuh kebanggaan. Itu saja sudah cukup bagiku. Dengan langkah tenang, aku meninggalkan ruangan. Suara langkahku menggema, sementara semua orang hanya bisa menatap punggungku dengan rasa malu dan hormat. Hari itu, aku tidak hanya membalas hinaan. Aku mengajarkan sebuah pelajaran, bahwa harga diri dan martabat tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan akhirnya, Unamata semua menyadari satu hal. Yang dulu mereka anggap hina, kini berdiri sebagai orang paling berwibawa di antara mereka.